حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, setelah membicarakan beberapa jenis hidayah, kemudian beliau mengatakan wa fil ayatil mutaqaddimah isbatus sifatil fi'liyah, dan di dalam ayat yang terdahulu ada penetapan sifat-sifat fi'liyah. Masalah hidayah, masalah idlal, penyesatan, petunjuk, itu adalah sifat fi'liyah. Yashrah, yaitu melapangkan, itu juga apa? Juga sifat yang fi'liyah terkait dengan keinginan Allah. Wa innaha tanqasimu ila qismain, bahwasanya sifat fi'liyah itu terbagi menjadi dua macam. Muta'addiyatin wa lazimah, sifat yang dia itu terkait dengan makhluk, terkait dengan objeknya, dan yang lazimah, tidak terkait dengan makhluk. Fal muta'addiyah, sifat fi'liyah yang dia itu memiliki objek. Ma ta'adda ila maf'ul, yaitu yang dia itu melampaui kepada maf'ulnya, dari pelakunya sampai kepada maf'ulnya. Mithlu khalqin wa rizqin wa huda wa apa ini? Sepertinya idlal, sepertinya yang tepat ya, huda dengan idlal. Atau kalau saya ingin menuliskan dengan dolal juga tidak apa-apa, tapi yang lebih tepat adalah idlal. Seperti apa? Masalah rizki, sifat rizki ini terkait sampai kepada objeknya, yaitu para makhluk. Demikian pula penciptaan, demikian pula petunjuk, demikian pula penyesatan. Wal lazimah, contoh fi'il yang tidak terkait dengan para makhluk, atau maksudnya adalah tidak ada objeknya, seperti firman Allah Ta'ala, summastawa ilas sama, kemudian Allah Ta'ala menuju ke arah langit, yaitu untuk menciptakan langit, menyempurnakan, ya menciptakan langit. Karena yang pertama kali diciptakan adalah apa? Adalah bumi. Kemudian apa? Bumi diratakan, kemudian menciptakan langit dalam keadaan langit itu masih berupa asap. Nah, kemudian kembali Allah Ta'ala menyempurnakan penciptaan-penciptaan yang di bumi itu, sebagaimana ini diisyaratkan di dalam surat Fussilat. Dalam ayat yang lain, summastawa alal arsh, kemudian dia istiwa di atas arsh. Kita tahu bahwasanya apa? As-sama di sini bukan sebagai maf'ul bih, dia adalah sekedar apa? Jar majrur, bukan maf'ul. Demikian pula apa? Al arsh, dia juga bukan maf'ul bih, tetapi dia adalah jar majrur. Iya. Beda dengan yang khalaqa, razaqa, ini ada maf'ul bihnya. Juga firman Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, Rabbmu datang. Nah, ini jelas datang itu tidak perlu maf'ul bih. Beda kalau mendatangkan, nah ini ada maf'ul bihnya. Dan dalam keadaan malaikat itu berbaris-baris. Ila ghairi dzalika mimma la yuhsa minan nau'ain, dan sifat-sifat yang lain, yang contoh-contoh yang lain yang tidak terhitung dari dua jenis tadi, ya banyak sekali. Manakala keinginan Allah itu tidak terbatas, maka fi'ilnya juga tidak terbatas. Berarti apa? Jenis-jenisnya tadi, maka contoh-contohnya juga banyak sekali, walaupun semuanya kembali ke salah satu dari dua jenis tadi. Dzakara dzalika Syekh Taqiyuddin wa Ibnul Qayyim rahimahumallah. Kalau Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 373. Kalau Ibnul Qayyim di dalam As-Sawa'iqul Mursalah yang keempat, nomor yang ke 1335. Bukan nomor tapi muka surat. Baik. Zakarul musannifu rahimahullahu ta'ala al-ayati fi itsbatil masyiati wal iradah. Sang penulis, siapa penulisnya? Penulis kitab ini? Penulis kitab ini matanya adalah Syekhul Islam. Syekh Al-Rasyid berkata, sang penulis rahimahullah menyebutkan ayat-ayat tentang ditetapkannya kehendak dan keinginan yaitu kehendak dan keinginan Allah. Summa dzakarul ayati fi isbatil mahabbati waridha.
Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan tentang penetapan rasa cinta dan keridhaan. Isyaratan ila raddi ala man za'am. Ini sebagai isyarat untuk membantah orang yang menyatakan at-taswiyata baina ma dzukir, penyamaan antara sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dan ini telah lewat pembahasan bahwasanya apa? Masyiah tidak sama dengan mahabbah. Masyiah ini iradah apa? Kauniyah atau syar'iyah? Masyiah iradah apa? Kauniyah, terkait dengan takdir dan penciptaan. Kalau mahabbah terkait dengan apa? Syar'iyah, iya, terkait dengan urusan-urusan agama. Allah mencintai. Tayyib qal wa annal mahabbata waridha wal masyiah mutalaziman. Dan bahwasanya rasa cinta, keridhaan dan kehendak yang bersifat kauniyah ini saling mengharuskan. Yaitu ini adalah ucapan orang-orang yang melakukan ucapan orang-orang tadi. Maka beliau membantah ini, tidak saling mengharuskan. Berapa banyak takdir yang Allah Ta'ala sendiri tidak mencintainya. Menakdirkan iblis tidak mau sujud, Allah membenci itu. Tapi Allah menakdirkan dengan hikmahnya. Ini tidak saling mengharuskan. Bahwasanya kemaksiatan juga berarti Allah Ta'ala mencintai. Tidak demikian. Tidak semua takdir itu Allah sendiri mencintainya. Takdir dalam artian apa? Objek yang buruk-buruk jelas Allah tidak cinta. Qal wala syakka fi butlani hadzal qawli wa fasadih. Tidak ada keraguan tentang batilnya ucapan ini dan rusaknya dia. Fal adillatul katsirah dallat 'alal farqi baina mahabbatihi wa ridahu wa iradatih. Maka dalil-dalil yang banyak itu menunjukkan tentang perbedaan antara rasa cinta, keridhaan dan keinginan Allah. Baik, iradah terbagi dua. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fil Minhaj. Minhaj apa ini? Bukan Minhajul Qasidin, bukan pula Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, tapi Minhajus Sunnah An-Nabawiyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Membantah kitab apa Minhajul Karamah punya si siapa itu? Murtado siapa itu? Orang Rafidhi itu. Baik, ini di dalam kitab Minhajus Sunnah yang pertama muka surat 145 sampai 146. Disebutkan bahwasanya apa? Orang Rafidhah ini dia menulis kitab besar itu Minhajul Karamah. Intinya adalah masalah apa? Pengagungan terhadap Ahlul Bait, kemudian ketinggian para waliul amr, tapi waliul amr yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian buku ini dibawakan dan isinya adalah betul-betul menetapkan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, kemudian kitab ini disampaikan kepada Raja Mongol, Raja Tartar. Langsung Raja Tartar itu masuk Islam, tapi Islam Rafidhah, mendukung orang-orang Rafidhah dan membunuhi Ahlus Sunnah. Kemudian kitab ini dilaporkan kepada Syekhul Islam. Maka langsung Syekhul Islam itu dalam sehari menulis bantahan yang menjadi kitab ini Minhajul As-Sunnah An-Nabawiyah. Dia 3 jilid besar. Itu 1 hari selesai beliau. Hafalannya luar biasa Syekhul Islam. Itu jihad beliau. Di samping beliau secara fisik memang jihad melawan Tartar, tapi secara ilmu juga beliau berjihad. Padahal disebutkan di dalam biografi beliau orangnya itu dhaif, yaitu badannya lemah dan sebagainya, tapi memang jiwanya itu besar. Makanya banyak ulama-ulama yang sufiyah tobat di tangan beliau dengan taufik dari Allah, dan banyak yang membela beliau setelah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mengatakan pembelaan terhadap Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah adalah wajib, kata beliau, karena beliaulah yang menegakkan agama ini setelah agama ini hampir runtuh dan hilang di abad yang ke-7 ini, kata ulama tersebut. Namanya sama, yaitu Ahmad juga. Ulama zuhud yang sangat besar di zaman beliau berfatwa wajibnya menolong Syekhul Islam. Dan beliau membantu, dan beliau mengikuti akidah Ahlus-Sunnah. Apa kata Syekhul Islam? Fa ahlus sunnati wa jamaah yaqulun innallaha yuhibbu wa yarda. Maka ahlu sunnah wa jamaah mengatakan sesungguhnya Allah itu mencintai dan meridhai. Kama dalla ala dzalikal kitabu was sunnah. Sepertinya wawunya kurang ya. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Wa yaqulun, ahlu sunnah juga mengatakan innal mahabbata war ridha akhassu minal iradah. Sesungguhnya rasa cinta dan keridhaan itu lebih khusus daripada iradah. Iradah ada 2 sebagaimana telah kita lewati.
Fayaqulun, maka ahlu sunnah mengatakan, innallaha la yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Ta'ala tidak mencintai kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wala yardah, dan Allah tidak meridhoi itu. Wa in kana dakhilan fi muradih, walaupun perkara-perkara yang buruk tadi masuk di dalam kehendak Allah. Jangan, mobil nggak boleh. Bahaya. Tayyib. Karena Allah menghendaki adanya keimanan, adanya juga kesyirikan dan kekufuran sebagai ujian. Tapi Allah tidak mencintai kebatilan. Kama dakhalat sairul makhluqat lima fi dzalika minal hikmah. Sebagaimana seluruh makhluk juga masuk di dalam keinginan Allah. Kenapa perkara-perkara yang jelek juga diinginkan oleh Allah? Karena di dalamnya ada hikmah. Baik, selesai. Dan ini adalah perkara yang sangat masuk akal. Sekedar urusan dunia saja, yaitu orang-orang awam, kita sering harus memakai cara akal untuk memahamkan orang awam yang tidak cukup dengan dalil. Dan ini wajar, para ulama pun memakai cara itu, bukan untuk takwil pakai ain, bukan sebagai penopang nomor satu, tapi dia sebagai tambahan. Yaitu mereka sendiri sangat memuliakan para penulis novel atau pengarang kisah-kisah atau pengarang drama atau pengarang film. Padahal kenyataannya si penulisnya ini menulis apa? Oh, si Budi ini jahat. Oh, si Umar ini orangnya berkhianat. Oh, orang ini baik tapi sering sial nasibnya. Coba, ini adalah ada kisah-kisah yang ditetapkan, si fulan ini jelek, si fulan ini celaka, si fulan ini begini, tetapi ada hikmahnya. Dia ingin memberikan suatu pelajaran di akhir-akhir kisah, begini, kemenangan itu akan didapatkan untuk orang-orang yang sabar, untuk orang-orang yang berbakti, dan seterusnya. Maka banyak penulis-penulis yang dipuji, walaupun ada kisah-kisah yang disebutkan di situ, takdir si fulan itu mengharukan sekali sampai kita menangis-nangis kalau membaca novel ini. Padahal itu cuma khayalan. Macam filmnya. Iya. Dan ujung-ujungnya penulis kitabnya, penulis buku dan sebagainya itu dipuji, walaupun ada yang ditetapkan sebagai orang yang jahat dan sial dan mati dan ini. Ada juga yang baik, karena ada hikmahnya. Kalau di kalangan makhluk saja semacam ini terpuji, maka bagaimana untuk Allah Ta'ala yang maha sempurna? Maka tentunya adalah Dia memang maha terpuji di dalam segala takdirnya, tanpa ada cacat sama sekali. Sementara makhluk masih banyak cacatnya. Itu kalau pengarang bukunya masih orang baik. Kalau orang yang jahat seperti zaman sekarang, ujung-ujungnya orang baik tetap kalah di akhir-akhirnya. Ini jahat sekali. Sementara Allah Ta'ala maha adil, tidak mungkin dia akan membiarkan kebatilan itu menang secara lestari. Baik, selesai. Kita masuk kepada ayat baru di dalam Aqidah Wasithiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, qauluhu subhanah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat di sini, setelah ada perintah, Allah Ta'ala mendatangkan inna, menunjukkan manakala Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, maka hendaknya kita ini menjadi orang baik. Inna ini menunjukkan alasan. Apa alasan kita berbuat baik? Di samping itu perintah. Kalau sekedar ahsinu ini perintah, tetapi ternyata Allah Ta'ala juga memberikan alasan. Allah itu cinta pada orang yang berbuat baik. Kalau Allah cinta pada orang yang berbuat baik, berarti Dia akan meridhoi mereka, Dia akan memberikan pahala pada mereka, Dia akan menolong mereka, Dia akan mengasihani mereka, dan seterusnya. Maka wajar kalau hamba itu ketika beribadah, dia memiliki beberapa sisi di dalam peribadatannya itu. Kalau ditanya kenapa Anda berbuat baik, kenapa Anda ibadah, karena Allah memerintahkan ini. Apakah ada alasan yang lain? Iya ada, yaitu Allah Ta'ala menjanjikan pahala. Makanya para nabi mereka juga beribadah karena Allah mewajibkan, dan juga karena Allah Ta'ala menyiapkan pahala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu dulu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka itu terus berdoa, atau yad'u maksudnya adalah ibadah sebagaimana ditafsirkan oleh banyak ulama. Dan mereka itu terus beribadah kepada kami dalam keadaan penuh minat dan harapan mendapatkan pahala, rohaba, dan takut kepada siksaan. Dan mereka itu senantiasa khusyuk kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya
ibadah yang didasari karena yang pertama memang diwajibkan ibadah, dan yang kedua karena Allah menjanjikan pahala, ini adalah ibadah yang benar. Tidak seperti ucapan sebagian sufi ya, ibadah yang diniatkan karena mencari pahala itu adalah ibadah para pedagang. Dia sekedar apa? Sekedar jual beli aja dengan Allah. Tidak apa-apa, memang Allah Ta'ala menginginkan jual beli ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang mukminin jiwa mereka dan harta-harta mereka, dan bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Dalilnya banyak tentang masalah ini. Jadi kita ibadah memang dengan apa? Beberapa niat yang benar ini. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang sufi. Lalu kapan niat dikatakan salah? Kalau dia meniatkan itu dengan apa? Untuk mendapatkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, itu baru muncul yang namanya riya atau perkara-perkara yang lain. Adapun kalau niatnya adalah mencari pahala akhirat, maka ini adalah amalan yang benar dengan dalil yang terlalu banyak. Maka seperti ini, apa alasan kita berbuat kebaikan? Pertama, karena Allah Ta'ala memerintahkan ahsinu. Yang kedua, karena Allah Ta'ala menjanjikan adanya apa? Rasa cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Oh, kita ingin Allah cinta pada kita. Tayyib, qala Syekh Al-Rasyid rahimahullah dalam syarahnya, lamma hassa ala shadaqati wal infaq fi wujuhil khair, manakala Allah memerintahkan, mendorong, menyemangati para hamba untuk bersedekah dan berinfak di berbagai segi kebaikan, amara bil ihsan. Allah memerintahkan kepada al-ihsan. Berarti di sini apa? Beliau mengajak kita kepada tafsir ihsan yang lebih bagus dari keumuman lafaz ihsan. Ihsan secara umum kebaikan untuk bahasa kita. Sementara sebelumnya Allah Ta'ala mengajak kita berbuat dalam berbagai sisi kebaikan. Berarti ihsan di sini kita harus apa? Membawa kepada makna yang lebih tinggi. Apa kata beliau ihsan di sini? Wa huwa a'la maqamatit tha'ah. Dia ini adalah derajat ketaatan yang posisi ketaatan yang paling tinggi. Dan ini telah kita lewati di dalam apa itu? Yaitu hadisnya siapa ini? Masalah al-ihsan. Arba'in Nawawi nomor keberapa? Ayo untuk anak-anak nomor berapa ini Arba'in Nawawi? Masalah akhirni anil ihsan. Ini hadis keberapa ini? Hadis kedua. Hadisnya siapa? Hadis siapa? Hadis Umar, tamam. Baik. Bagus. Itu untuk riwayat Bukhari, untuk riwayat Muslim. Adapun kalau Bukhari Muslim datang dari hadis siapa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik. Ini baru definisi ihsan yang pertama, yaitu berbuat bagus di dalam peribadatan, yaitu ibadah yang didasari dengan apa? Rasa cinta dan rasa takut. Dan ada ihsan yang kedua, yaitu apa? Yaitu al-itqan fil amal, yaitu memantapkan amalan. Yaitu kalau orang ini berbuat suatu pekerjaan, maka dia memperbagus pekerjaan itu, hasil yang maksimal, itu namanya ihsan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, dua jenis ihsan tersebut, dan dua-duanya adalah benar. Manakala dua-duanya benar, maka apa? Yaitu sama-sama itu adalah makna ihsan. Maka para ulama ahli tafsir berselisih pendapat di dalam tafsir surat Yusuf ketika orang-orang yang di dalam penjara itu mengatakan apa? Nabi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Berikan kabar kepada kami tentang takwil mimpi kami itu. Sesungguhnya kami memandang engkau termasuk muhsinin. Sebagian mengatakan apa? Kepada makna pertama, yaitu orang ini suka berbuat kebajikan, taat kepada Allah dan sangat baik. Kemudian mereka memberikan faedah. Berarti apa? Faedah dari ayat ini adalah semakin orang itu berbuat kebaikan, maka ilmunya semakin bagus, layak untuk ditanya masalah takwil mimpi dan sebagainya. Adapun ulama yang lain mengartikan ihsan di sini kepada makna yang kedua, yaitu yuhsinu fit ta'bir, yaitu kami memandang wahai Yusuf bahwasanya engkau memang mantap di dalam ilmu takbir mimpi. Mana yang benar? Dua-duanya benar, karena Nabi Yusuf di sekian banyak dalil dari ayat-ayat pertama dan yang seterusnya memang beliau adalah apa? Memiliki dua jenis ihsan tadi. Baik. Wa huwal ityanu bil amali ala ahsani ahwalihi wa akmaliha. Yang namanya ihsan adalah mendatangkan amalan tadi dalam keadaan yang paling bagus dan paling sempurna. Nah, ini definisi ihsan yang kedua. Yang pertama yang tadi,
derajat ketaatan yang paling tinggi, dan dua-duanya mungkin untuk disatukan. Qal wa huwa amrun am, dan ayat tadi wa ahsinu ini adalah perintah yang bersifat umum bil ihsan, untuk berbuat kebajikan fi muamalatillah, di dalam bermuamalah dengan Allah, yaitu ibadahnya betul-betul didasari dengan rasa cinta dan rasa takut. Dan juga kalau wudunya asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Sholatnya juga disempurnakan. Berapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan masalah perintah untuk menyempurnakan sholat. Wa aqimus sholah, ini menunjukkan kesempurnaan. Qatadah mengatakan aqimus sholah yaitu syarat dan rukunnya ditunaikan, demikian pula kewajibannya dipenuhi. Sekian banyak dalil memerintahkan untuk berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Qal wa fi muamalati khalqih, dan di dalam yaitu mempergauli dan bertransaksi dengan para makhluk Allah. Makanya di dalam sebagian ayat, yaitu dalam surat An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan berbuat ihsan. Dijelaskan oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala al-Qadhi Tunis, bahwasanya al-adl ini memang kewajiban yang asasi, segalanya diletakkan pada tempatnya, kita mengambil hak kita sesuai dengan yang memang menjadi hak kita. Adapun ihsan ini diperintahkan, yaitu kita tidak hanya menghukum seseorang sesuai dengan keadilan, tapi kalau kita mampu memaafkan, kita maafkan. Ini namanya ihsan. Atau kita mengambil hak kita tetapi kurang dari apa yang memang menjadi hak kita, sisanya kita berikan kepada dia, itu adalah ihsan. Nah, ini semua masuk di dalam perintah yang umum tadi, ihsan, masalah ihsan. Ihsan kepada para makhluk tadi, yang pada Allah sudah dilewati baru saja. Qal id hadful ma'mul yu'dhinu bil umum, karena dihapuskannya objek amalan, amal tadi yaitu ahsinu, itu memberikan pengumuman, memberitahu, yu'dhinu yu'limu, memberitahu adanya sifat umum. Baik, dan ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam muqaddimah tafsir beliau, bahwasanya dihapuskannya al-ma'mul dari suatu fi'il menunjukkan dia itu bersifat umum. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Hadil Arwah, ketika Allah Ta'ala berfirman, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan, yaitu di atas katil-katil mereka melihat apa ini, maf'ul bihnya dihapuskan. Jelas kalau masalah kenikmatan surga mereka melihat itu karena mereka sudah di dalam surga. Tetapi kenikmatan surga yang paling mutlak dan paling luas adalah melihat wajah Allah. Maka ayat ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang tentang melihat wajah Allah. Kenapa? Karena ketika maf'ul bihnya atau ma'mulnya dihapus, maka ini umum mencakup semuanya. Berarti masuk di dalamnya adalah perkara kenikmatan melihat wajah Allah. Apalagi jelas wajah Allah jauh lebih besar daripada seluruh surga dan seluruh kenikmatannya. Maka dia yaitu melihat wajah Allah ini lebih berhak untuk masuk kepada kali yang pertama di dalam ayat tadi. Ini faedah tafsiriyah dari masalah dihapuskannya suatu ma'mul dari suatu fi'il. Ada faedah yang sangat besar di situ. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.